Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man awfa. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di subuh ini. Kita akan membahaskan kembali yaitu daripada faedah-faedah nikah, yang mana merupakan salah satu fasal yang kedua, melanjuti fasal yang kedua halaman 26. Kini kita akan membahas kembali di lembaran berikutnya di halaman 27 paling atas, yaitu faedah yang keduanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan faedah yang kedua, yaitu faedah nikah. Al-fasl tsani fi fawaidin nikahi. Faedah yang kedua yaitu daripada nikah. Pembahagian faedah nikah ini disebutkan oleh musannif, yaitu ada 5 perkara. Masih ingat? Yaitu ada 5 perkara. Kita sudah bahaskan pada bagian yang pertama, faedah nikahnya. Ya, ada 5 perkara. Pertama itu adalah dapat menghasilkan anak dengan yaitu menikah. Kemudian ketemu kita di halaman 27, yaitu dengan faedah nikah ini, faedah yang kedua. Apa faedah yang kedua? Daripada nikah itu memecahkan akan syahwat, yang yakni memecahkan akan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan, yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati di dalam berbuat ibadah. Dan lagi menghilangkan akan syahwat yang membawa berzina mata atau berzina faraj kemaluan. Dan lagi terpelihara daripada syaitan yang membawa kepada haram. Nah, ini fungsi atau faedah
menikah pada bagian yang kedua. Dapat memecahkan syahwat, dapat memecahkan keinginan syahwat. Memecahkan syahwat ini maksudnya bagaimana? Yakni menghilangkan akan keinginan dia kepada perempuan itu, yang mana ketika dia beribadah, ya, ketika dia sibuk ibadah, akan terganggu hatinya itu terhadap ibadah dengan perempuan, dengan wanita. Karena namanya manusia, fitrah manusia, seseorang yang apabila dia rajin ibadahnya sekalipun, bila dia tidak menikah, maka pasti akan teringat kepada sang wanita. Maka oleh karena itu, bila dia terlena dengan menyibukkan dirinya itu teringat kepada wanita, maka dia pecahkanlah keinginan itu, syahwatnya itu dengan menikah. Sehingga nanti akan hadir di dalam hatinya itu khusyuk dalam ibadah. Lagi takbir, teringat dia. Lagi ruku, terbimbangkan hati. Ini bagi yang belum menikah. Tapi kalau misalnya bapak masih ada juga, yaitu masih terbimbangkan hatinya, nanti silahkanlah. Di dalam hatinya itu masih teringat, berarti belum terpecahkan syahwatnya. Berarti belum bisa fokus ibadahnya, belum bisa khusyuk. Satu. Kemudian di samping memecahkan syahwatnya lagi, dengan menikah ini apa lagi? Dapat menghindarkan ia akan syahwat itu tadi itu membawa berzina, zina mata. Dengan menikah, maka dia akan terhindar daripada matanya itu untuk melihat sesuatu yang berzina. Jadi zina itu bukan satu percampuran saja, tetapi mata pun bisa, yaitu berzina. Asal mulanya kan dari pandangan mata itu. Dari pandangan mata, kemudian masuk ke dalam hati, kemudian teringat. Makanya kalau orang-orang yang demikian itu keinginannya kuat, maka lebih bagus dia nikah. Anak bila dia keinginan kuat dia, walaupun umurnya masih 22, 23, arahkan ke sana tuh. Bagus nikah aja daripada melakukan maksiat-maksiat perzinaan itu tadi. Makanya ada sebagian anak-anak pesantren, mereka tuh yang di kampung cepat nikahnya, ya. Takut terhindar akan daripada perzinaan. Apa zinanya? Zina mata. Maka ini fungsi yang kedua. Kemudian atau berzina yaitu kemaluan. Nah, ini yang diketahui orang secara umum, zina yaitu berhubungan layaknya seperti suami istri. Ini zina faraj. Kalau zina mata, itu banyak. Orang mengatakan zina, zina ini katanya. Zina, padahal mata pun termasuk zina. Makanya itu anak panahnya setan. Maka anjuran itu, kalau orang yang rajin ibadah seperti ini, yang menurut dalam kitab Sirrus Salikin, karena kan kitab Sirrus Salikin kan lebih ditekankan banyak amal, banyak ibadah, banyak dia itu melakukan saliknya itu menjalani jalan rohani kepada Allah. Maka mereka ini yaitu hindari daripada perzinaan. Apa dia zina itu? Zina yaitu termasuk zina mata dan juga zina faraj.
kemaluan. Ini faedah nikah. Dan juga seorang itu bila dia menikah akan terpeliharalah daripada syaitan yang membawa kepada haram. Ini fungsinya. Terkadang tanpa disadari syaitan sudah membisikkan itu. Sudah dibisikkan oleh syaitan, ini lakukan, ini lakukan, dibisikkan. Atau diarahkannya kita demikian. Tapi kalau sudah menikah, maka syaitan tidak bisa lagi menggoda. Dia cari jalan lain. Kenapa? Udah nikah dia, ada istrinya di rumah. Maaf Pak, orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah itu berbeda. Kalau dia itu belum menikah, itu setan menggodanya sangat tinggi itu. Digoda oleh setan itu dengan tingkat tingginya. Contoh, ketika seorang ini laki-laki, pasangan laki-laki dan perempuan, dua pasangan ini mereka sedang berhubungan atau sedang komunikasi, di situ udah mulai itu setan tuh. Mulai tanya nomor WA-nya, mulai tanya nomor alamatnya, mulai ketemuan. Kadang-kadang udah 20 tahun tak ketemu, 25 tahun gak ketemu, reunian. Pas pula satu belum nikah, yang kedua satu udah nikah, yang satu yaitu janda dan duda, ketemuan. Setan dah mengarahkan tuh. Maka oleh karena itu syaitan berusaha dia untuk membawakan sesuatu yang haram. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah menikah lain lagi tuh. Kalau belum menikah enak aja tuh. Pegang tangan, lihat sana, lihat sini. Tapi kalau sudah menikah Pak, itu enggak ada lagi. Kenapa? Sudah halal. Sudah halal. Kalau sudah halal tuh setan, mau diapakan lagi nih cara ini? Udah nikah pula dia. Padahal kalau belum nikah mau saya masukkan lagi ini pemikirannya. Coba Pak. Saat belum menikah itu semuanya yang dilakukan oleh dua pasangan ini bebas. Tapi ketika sudah menikah melalui pintu pernikahan, maka yaitu tidak enak lagi. Ya. Dulu duduk berduaan. Makan bakso sama-sama. Ada sedikit tempat-tempat yang sunyi, ngajak nonton. Tiba sudah nikah, cobalah ayah nonton yuk. Malas. Kalau udah nikah udah nggak ada lagi. Setan nggak ngarahkan. Kita duduk di sana berdua. Nah, si suami itu nggak ada lagi mengarahkan, itu nggak ada lagi dia, karena sudah halal. Tapi dia dengan cara lain. Setan tuh dia mengapakan cara lain. Caranya apa? Ketika berhubungan, maka setan ini mengarahkan keharaman. Bisa jadi kadang-kadang waktu berhubungan tak baca doa dan lain sebagainya. Bisa jadi dalam rumah tangga terpecah. Jadi dicari jalannya. Ini dia. Fungsi kefaedah daripada nikah itu dapat terpelihara daripada syaitan yang membawa kepada haram. Kenapa demikian? Karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sesuai apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nakaha faqad hasuna. Man nakaha faqad hasuna li saffin dinihi falyattaqillaha fi syatril akhir. Falyattaqillaha fi syatril akhir.
Man nakaha faqad hasuna li saffi dinihi falyattaqillaha fi syatril akhar. Artinya kata Nabi, barang siapa berkahwin, barang siapa yang bernikah, sesungguhnya telah memelihara ia setengah agamanya. Maka hendaklah takut akan Allah Ta'ala pada setengah agama yang lain itu. Kita ulang hadisnya. Itu nun, itu nisfu. Man nakaha faqad hasuna nisfu dinuhu. Man nakaha faqad hasuna nisfa dinahu. Falyattaqillaha fi syatril akhar. Artinya barang siapa berkahwin, sungguhnya telah memeliharakan ia setengah agamanya. Tapi orang yang menikah itu berarti dia telah menjaga setengah daripada agamanya itu. Kalau sudah menikah, maka hendaklah takut akan Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain itu. Jadi setengah agamanya itu dia harus jaga. Dia takut kepada Allah. Dengan menikah itu dia telah memelihara agamanya. Jadi kalau orang yang belum menikah, maka agamanya tidak bisa terpelihara. Tak terpelihara oleh dia. Dengan menikah terpeliharalah, yaitu daripada agamanya. Daripada setengah agama yang lainnya. Dan riwayat daripada Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat daripada Jabir, apa itu isinya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih akan seorang perempuan, apalagi perempuan, gitu maksudnya. Lebih-lebih lagi perempuan. Maka lalu lewat ia masuk kepada istrinya Zainab. Maka keluar ia padahal ia bersabda. Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innal mar'ata idza aqbalat fi suratin syaitan. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithlu alladhi ma'aha. Riwayat daripada Jabir bahwasannya Nabi terlihat akan seseorang perempuan. Nabi nampak kelihatan dengan perempuan. Maka lewat ia masuk kepada istrinya Zainab. Ada perempuan lain datang kepada istrinya Nabi, yaitu namanya Zainab. Langsung Nabi berkata pada saat itu. Apa artinya? Artinya bahwasannya perempuan apabila berhadap ia, artinya bahwasannya perempuan apabila berhadap maksudnya itu kita berhadap dengan perempuan, menatap sama-sama berhadap. Apabila berhadap ia, bahwasannya perempuan apabila berhadap ia, maka berhadap ia di dalam rupa syaitan. Maka apabila melihat seorang kamu akan seorang perempuan, maka berkenan kamu. Kalau dia sudah lihat perempuan, maka dia ingin berkenan. Kalau dia berhadap perempuan, maka dia perempuan
yang dihadapi itu berupa syaitan. Matanya itu udah dipujuk oleh syaitan, padahal perempuan itu diam aja gitu. Tapi dirupakan, dijadikan anak panahnya itu. Kalau dia itu melihat dari jauh, melihat gitu aja, maka yaitu ingin, kepinginnya itu syahwatnya naik. Dua, maka hendaklah seorang itu menjima akan ahlinya. Maka hendaklah seorang itu menjima, berkumpul akan ahlinya. Siapa ahlinya itu? Yakni akan istrinya. Ini bagi yang sudah nikah. Bila dia melihat, bila dia berhadapan, digoda syaitan, bila dia melihat perempuan timbul hasratnya, maka yaitu hendaklah dia berhubungan dengan ahlinya, yaitu istrinya. Artinya untuk memecahkan syahwat itu tadi. Cuma bedanya wajah saja. Wajah. Sehingga syahwatnya sama. Kalau sudah terpecahkan syahwat, nggak ada lagi keinginan itu. Jadi dia sudah bisa khusyuk ibadah. Maka bahwasannya serta istrinya itu seumpama yang ada serta perempuan yang dilihat itu, sama juga kan. Kalau dia bersama dengan istrinya, ya artinya udah sama dengan perempuan yang dilihatnya. Walaupun cantik sekalipun, walaupun artis sekalipun, walaupun apa, ketika dia lihat istrinya sama. Bila terjadi, yaitu menjimakkan akan istrinya. Jadi syaitan itu lemas, tak bisa menggoda lagi tuh kalau sudah berkumpul suami istri ketika melihat sesuatu yang membangkitkan hasratnya. Yakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helat itu. Yang helat itu perempuan yang disah nikah, itu orang lain, bukan keluarga, bukan orang-orang yang diharamkan nikah, tapi orang lain. Perempuan yang ajnabi, helat. Yakni dihilangkan akan syahwat kepada perempuan yang helat itu dengan jima akan perempuan istrinya yang halal itu. Dihilangkan. Jika masih teringat lagi, ya silahkan lanjutin lagi. Ada tahap yang kedua. Masih teringat juga, silahkan. Mana kemampuan lah. Itu apalagi kalau sudah berkumpul, di tempat-tempat yang cepat, ya. Ada orang yang cepat dia syahwatnya, apalagi semuanya terbuka auratnya, aduh. Kalau dia rajin ibadah, taat ibadah, terganggu dia akan syahwatnya, itu pulang ke rumah, terpecahkan. Dengan terpecahkan, maka dia tidak teringat lagi karena sama. Nah, mengapa demikian? Kenapa dia demikian itu untuk berpulang dia kepada ahlinya untuk memecahkan syahwatnya? Karena syahwat kepada perempuan yang helat itu daripada syaitan. Itu bila dia lihat perempuan lain, wanita lain, ada satu keinginan untuk berkenan akan demikian itu syahwat syaitan. Maka pecahkan yang ada di keluarga, ahlinya. Dan dengan sebab jima istrinya, jadilah hilang syahwat syaitan itu. Keinginan syaitan itu, nafsu daripada syaitan itu. Bukan nafsunya keinginan dengan istrinya. Makanya seorang istri pandai-pandai
untuk menyenangkan hati suaminya. Jangan sampai melihat di luar lagi. Bukan hanya itu cuma mensiapkan di rumah tangga segala sesuatunya, pakaiannya, makanannya, minumannya, suami, kemudian persiapan, tidak. Keinginan suami, batinnya juga. Nah, di situ artinya apa? Dengan dia melepaskan daripada yang terganjal dalam hati suami. Itu seorang wanita dengan sebab jima. Maka bila seorang istri, bila suaminya ingin dan istrinya itu menolak, itu ingkar dan dia nusyuj. Membelakangi suami pun tak boleh. Membelakangi suami. Kalau dia membelakangi, izin sama suami. Itu yang perempuan. Minta izin dulu. Kenapa? Enak pula rebahan gini. Tak boleh dia. Betul-betul dia harus. Kenapa? Karena bisa membahayakan daripada syahwat yang diantarkan oleh syaitan itu. Jika dia menolak, maka malaikat akan melaknat perempuan itu sampai istrinya itu sampai pagi. Jika menolak, dia akan suaminya. Nah, inilah salah satu faedah nikah.